Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat kunang-kunang semua di rumah, bagaimana kabarnya? Hari ini masih di bulan Ramadan, kita masih ada di podcast Kunang-kunang yang kita masih bersama guru kita bersama narasumber kita, yaitu Bunda Vera Rina Dewi. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam, waalaikumsalam semuanya sahabat kunang-kunang. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah Alhamdulillah. sehat. Sehat, alhamdulillah. Baik, bersama saya kembali Muhammad Zulkarnain Al-Hudri. Kali ini di momen Ramadan agak sedikit berbeda. Karena di sini Bunda ternyata habis sekitar hampir 30 hari dari Jepang. 25. 25 itu kebetulan dari siswa SDP Darul Janah dan juga SMP Darul Janah ya. Bergantian berangkat ke sana. Bagaimana nih Bunda di sana? Apakah ada kesan pesan atau bacaan sesuatu di sana? Selama di Jepang ya, saya Iya. di sana tuh ya kurang lebihnya 25 hari ya. Duh, lama juga. Iya. Ya, saya senang sekali Pak, bersyukur ya. Artinya anak-anak itu banyak belajar di sana. Mereka kan non-muslim ya, negara non-muslim, tapi seperti ngantri gitu ya, makan harus habis, selalu berucap terima kasih, selalu meminta maaf, lalu kemudian juga buang sampah, dan gercep ya, apa-apa tuh dikerjakannya tuh gerak cepat. Itu awalnya anak-anak kita tuh kikuk-kikuk ya, sahabat kunang-kunang, anak-anak SD dan SMP tuh, terus tapi kemudian mereka ke bawah ya, gercepnya ke bawah, akhirnya saya sih berharap ya mereka, bawa sampai seterusnya. Karena itu kan mereka selain apa ya, wisata, itu yang program khususnya itu memang mereka akan tinggal bersama keluarga-keluarga temennya. Jadi Nginap? menginap di keluarga temennya. Oh. Jadi mereka, ada sebuah sekolah, free school gitu, di sana mereka tuh, punya teman baru lah ya. Nah, mereka kemudian, menginap di rumah teman barunya ini gitu. Dan itu luar biasa banget Pak Mamat, mereka ngelihat bagaimana anak-anak kita sholat, ya jadi tahulah tentang bagaimana kita muslim di apa, sholat. Dan apa ya, mereka jadi tahu, oh mereka harus makanan halal ya gitu. Jadi kedua-duanya tuh kayak saling Belajar. belajar gitu, terutama Mengenal. kalau anak-anak itu luar biasa. Mereka kan nggak bisa bahasa Jepang, orang Jepangnya nggak bisa bahasa Indonesia, dua-duanya juga bahasa Inggrisnya ya. Jadi tapi nggak pakai kata-kata loh itu, tapi mereka bisa 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 bangun gitu, bisa membangun apa, Ikatan pertemanan. Iya, pertemanan. itu luar biasa buat saya. Dan bapak ibu gurunya juga akhirnya terpesona ya. Terpesonanya apa, yang paling saya ketawa banget ya, ketawa tuh karena bukan saya ngetawain, ngelecehin gitu ya, apa ya, ya bersyukur tadi, ngelihat salju pertama kali jatuh gitu Pak, wah gitu kan, di Indonesia mah kan hujan gitu ya. Nah itu juga suatu hal yang, oh Allah itu keren ya gitu, jadi bisa memperdalam rasa syukur mereka gitu, itu sih Masya pengalaman. Allah. Baik. Ikut lagi Pak? Ya mungkin nanti ngerasain Ramadan mungkin Bunda ya? Ayo, boleh 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 Ramadan di sana ya, Ramadan di iya. Jepang karena Kalau winter asik Pak. oke, baik. Jadi, kesempatan berbeda mungkin ada Betul. suasana yang bisa kita sharing ketika memang Ramadan di negara 4 musim Iya. atau kebetulan lagi winter di sana, Iya 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 iya. gitu. Kalau musim panas enggak deh, Pak. Begitu ya? Iya, Siap bisa siap. sampai 17 jam puasanya. Masya Allah. Iya. Baik Bunda, nah di sini berkaitan dengan Ramadan Oh, juga. iya. Di sini kita masuk, ada poin kesadaran, di mana kan podcast Kunang-kunang selalu mengajak pada poin kesadaran Iya. tadi. Dari apa yang kita ketahui bahwa Allah tuh selalu menyampaikan kepada umatnya, itu tentang bagi kamu yang berpikir Yes. atau bagi dia yang mengerti gitu ya. Dan mungkin di sini kita berbincang Bunda, kira-kira di Ramadan ini selain apa yang sudah kita ketahui seperti apa amalan yang dilipat gandakan, ada Mhm. malam spesial Lailatul Qadar dan Iya. juga kita jika berperan atau bahasanya melakukan dengan benar di bulan Ramadan akan menjadi kepada fitrahnya atau Iya. kembali suci gitu ya. Iya. Kira-kira ada apa lagi ya Bunda di bulan Ramadan ini gitu? Terutama kalau jika kita kaitkan dengan kesadaran begitu Bunda. Iya. Jadi kita mau ngobrol itu. Ngobrol-ngobrol ya. Iya. Ayo kita telepon malaikat. Artinya di sini memang ya kita juga sebenarnya sih lagi sok tahu aja nih ya gitu. Tapi memang kalau yang menurut, saya perjalanan saya sebagai pribadi itu, apa ya, kita bicaranya di bulan Ramadan aja ya, Pak. Mhm. Seperti yang sering saya sampaikan juga kepada siapapun ya, yang namanya Tuhan itu, ketika mau menyampaikan informasi
ya, itu tidak pernah, bukan tidak pernah lah, selalu melalui cara yang mungkin buat kita kayak rahasia gitu. Jadi di situ tuh kita harus bisa baca, ya kan? Ya. Harus bisa baca, harus bisa kalau nggak bisa baca ya kita minta petunjuk gitu. Iya. Nah, rahasia-rahasia itu ternyata banyak sekali kitanya tidak ngerti, Nggak ngeh, nggak ngeh, nggak sadar. sadar. Padahal kalau dibilang yang namanya kita di bulan Ramadan itu banyak loh rahasia. Wah, kayak ada malam baik daripada 1000 bulan, maknanya apa sih? Kan gitu ya. Itu rahasia, kalau menurut saya ya, rahasia yang manusia itu hanya taunya banyak beribadahlah di malam Lailatul Qadar, yang malamnya itu malam ganjil, itunya aja udah tebak-tebakan. Iya, betul. 10 terakhir makin dikasih petunjuk kan. Iya. Ya, malam ganjil, wah yang dikejar jadinya malam ganjil. Padahal mau malam apa juga menurut saya Iya. itu suka-suka yang punya Kuasa. iya gitu kan. Nah di situ tantangan kan Pak, maksudnya tuh 10 hari terakhir harusnya kita lebih intens, lebih fokus, apalagi kerja kita libur gitu kan, gitu ya. Seperti udah nggak kolumangan, apa ya nggak kolumangan Ya, gitu. kalau makan apa tuh? Udah Nggak makan, mikirin makan tuh makan. udah buka ma apa, sahur ma apa, udah Iya. bukan prioritas, kan gitu. Yang dia prioritaskan adalah mengisi ulang dirinya. Nah, rahasia itu yang kebanyakan tetap jadi rahasia, Pak. Artinya rahasia di sini adalah tugas kita adalah menjalankan, melaksanakan, lalu akan menemui rahasianya itu kapan. Artinya memahami rahasianya itu kapan. Kita sampai kapan pun sebetulnya ada di dalam rahasia itu, Pak. Wih, keren loh. Ngerti nggak tuh Mas? Udah pusing. Cukup pusing, jadi kita ada dalam rahasia, kita juga rahasianya gitu. Artinya di kita sendiri adalah sebuah rahasia gitu. Kita mau melaksanakan, tidak melaksanakan, siapa yang tahu, Pak? Diri sendiri. Itu pun sebuah rahasia. Kemudian apakah pencapaian kita di titik ini, di titik itu saja rahasia. Apakah kita ketika melaksanakan itu, apa itu apa namanya, pamrih gitu kan atau, tulus, itu pun sebuah rahasia. Kitanya sendiri Pak, nggak bisa menilai yang kita lakukan itu tulus atau tidak tulus, itu semuanya rahasia loh Pak. Dan luar biasanya kita sama sekali tidak bisa mengetahui level kualitas kita di mana. Ah, itu juga rahasia gitu. Iya. Nah, bagaimana kemudian orang-orang yang jalan pada kesadaran, orang-orang yang selalu memfungsikan tarik nafas dalamnya, akhirnya kesadarannya, itu sudah lagi tidak memikirkan hal-hal target-target yang seperti tadi. Kenapa? Karena keseharian dia sudah memahami bahwa hidupnya apa tuh? Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Selesai. Dia hanya menjalankan kesehariannya dengan tolak ukurnya apa? Kolbun salim. Itu saja rahasia, Bapak. Kolbun salim tuh yang kayak apa? Kan begitu. Bedah lagi kolbun salim dengan teori-teori yang manusia ketahui. Itunya saja rahasia. Sehingga kalau kita mau ngebedah, jadi rahasia kesadaran di bulan Ramadan, Masya Allah, Pak. Entar lupa buka. Makanya mungkin ya Bun, puasa itu kalau disebut jadi ibadah yang cuman kita sama Allah yang tahu. Betul. Rahasia lagi dah. Iya. Iya dah. Iya, iya. Karena gini nih contoh ya. Kita puasa nggak makan, nggak minum di depan orang, hati kita dendam. Rahasia, ya kan? Jadi terlalu banyak rahasia nih di bulan Ramadan. Kita kemudian juga, di depan orang lain puasa, tapi kemudian si Reski itu diam-diam minum gitu. Misal gitu ya, nih ada anak saya satu nih lagi jadi staf saya di sini. Nah, itu semua makanya ibadahnya ada rahasia-rahasia. Dan yang paling tinggi lagi kesadaran-kesadaran itu ya yang akan membuat kita memahami bahwa kita itu adalah rahasia. Nah, ini kita lagi ngomongin apa sih ya? Tapi menarik ya. Iya, iya, iya. Menarik, beneran menarik. Dari situ kita melihat bahwa
Tuhan tidak pernah mengajarkan manusia tanpa manusia itu sendiri mencari. Iya nggak sih? Iya. Jadi nggak kayak kita di papan tulis lalu ditulis gini lalu kita dicatat gitu, ngerti nggak? Gitu, nggak begitu lagi. Tetapi kita diberikan kesempatan, diberikan pilihan, diberikan apa ya, Pak? Jalan Iya iya iya, untuk menemukan apa yang ada di balik kesadaran berpuasa, kesadaran, tadi keseimbangan, itu kita yang disuruh mencari. Kenapa? Melalui apa? Pengalaman, terutama perbuatan. Iya. Sehingga ketika kita mendapatkan itu dari perbuatan, ujungnya apa, Pak? Paham, mengerti. Sudah mengerti apa sahabat kunang-kunang? Pasti perbuatan lagi. Jadi itu juga semua rahasia tuh, Pak. Tuh. Kan nggak sama perjalanan Bapak sama saya nggak sama. Iya. Perjalanan saya sama staf-staf yang di sini juga nggak sama tah. Dan nggak bisa, saya lebih tinggi ya, mohon maaf ya. Nggak bisa, umur nggak menandakan keimanan ya. Iya. Seperti itu. Jadi saya menangkap seperti ini Bunda, betapa Allah baiknya dan Iya. Allah yang paling tahu manusia. Iya. Jadi Dia memberikan segala macam aturan Iya. maupun segala macam hadiah Iya. hanya untuk manusia sebenarnya. Yes. Sebagai contoh, ya Ramadan ini Iya. ternyata Allah ngajarinya dengan cara ya kamu berpuasa, Iya. menjaga jangan macam-macam. Iya. Hal itu sebenarnya buat kita gitu. Iya. Nggak ada urusan buat Allah bagaimana karena nggak butuh puasa kita mungkin salat kita Ketika gitu. gini, "Ayo maka diwajibkanlah," Kak, apa sih, itu pasti itu ayat keluar tuh. Apa sih? Puasa? Iya, bulan Ramadan, maka Oh, itu. diwajibkanlah, "Ya ayyuhalladzina amanu Kutiba. kutiba alaikumusiyam." Mohon dilanjutkan sahabat kunang-kunang ya. Iya. Nah, kenapa hanya itu saja yang Allah sampaikan? Iya. Nggak disebutkan misalkan, dengan berpuasa badanmu akan sehat, nggak dikasih tahu. Dengan berpuasa nanti begini begini begini, nggak dikasih tahu. Maksudnya Allah cuman mengumpan, memberikan itu, kita yang mikir, kita yang mencari. Itu rahasia. Ada rahasia apa di balik berpuasa? Ada rahasia apa di balik dan seterusnya. Rahasia inilah yang nanti keluarnya menjadi sebuah ilmu, menjadi pemahaman. Yang ujung-ujungnya kalau sudah menjadi ilmu, menjadi pemahaman adalah perbuatan baik. Begitu kan sahabat kunang-kunang? Jadi rahasianya tuh sebenarnya bukan cuma di Ramadan dong kalau begitu. Tidak di bulan Ramadan dan tidak sedang berpuasa pun Allah selalu berbicara langsung kepada kita melalui rahasia-rahasianya tadi itu ya. Iya, benar Bunda. Salah satunya juga ada di mana kita diarahkan untuk berbuat baik gitu. Iya. Pada dasarnya itu bukan untuk orang lain, Iya. tapi untuk kita yang apa yang kita lakukan akan berbalik kepada kita begitu. Ada salah satu contoh nggak Bunda perihal apa ya, kita bisa lihat kan kalau kita sholat Al-Fatihah kan bahasanya banyaknya, "Tunjukkanlah kami jalan yang lurus," di situ di surat Al-Fatihah itu. Kita minta petunjuk, kalau saya pernah dengar juga manusia tuh haknya berproses dan hasil itu udah punya Allah begitu. Nah itu bagaimana tanggapan Bunda tentang itu? Maksudnya tuh di sini saya harus perjelas dulu karena saya punya banyak contoh, takutnya salah kasih contoh ya. Baik. Maksudnya tuh di sini adalah bagaimana manusia itu menemukan bahwa dia dibimbing gitu? Salah satunya, satu itu. Yang satu lagi memang tugas kita tuh memang ya berproses aja melaksanakan gitu. Oh, iya iya iya, kalau saya bilangnya just do, Iya, ya heeh, kan? gitu kan. Nah, memang begini, kalau ini simpel sih sebenarnya Oke. tapi emang ini saya jalanin sendiri. Saya ini punya sugar glider, Pak. Oke. Kamu suka sugar glider nggak? Takut lagi sama sugar glider, jangan dong, lucu banget namanya Yoda. Gendut, ya pokoknya sayang banget saya sama dia. Lah dia nih ceritanya lagi sakit, saya bawa ke dokter, saya harus kasih obat dong. Ngasih obat sama sugar glider saya belum pernah. Saya dicakar-cakar. Nah, sama kucing saya sering gitu. Kemudian saya tarik napas seperti biasa sahabat kunang-kunang ya, ya Allah saya ngasihnya gimana ini gitu. Akhirnya saya buka-bukalah ya, ke channel-channel yang mengajarkan sedikit yang mengajarkan bagaimana cara menyuapi obat kepada Sugar glider. ya peliharaan saya ini. Akhirnya saya tarik napas lagi gitu kan. Nah tiba-tiba ada yang nongol, ada baiknya dia ini diberikan campuran sedikit madu, jadi nggak pahit lah.
"Ah, madu," saya bilang begitu. Lalu saya ketok-ketok gitu, saya tarik napas lagi, "Di mana ya saya pernah nyimpen madu nggak ya?" Gitu kan. Tiba-tiba ini nggak tahu kenapa kepala saya tuh kayak disuruh noleh gitu tuh. Mmm. Nah, saya noleh di situ saya ngeliat ada sebotol kecil madu. Kata saya, "Ih, ada madu." Mmm. Saya barulah teringat di situ bahwa madu ini adalah bonus ketika saya beli makanan sugar glider online. Oh, oke. Akhirnya saya kasih terus saya aduk-aduk. Habis itu saya bilang, "Ini gimana?" Sugar glider tuh nggak mau diem, Pak, kalau dikasih obat itu, Oh, nggak mau diem, nggak kayak kucing masuk gitu. Jadi, "Wah!" Gitu kan. Saya, "Ya udah kita kerja sama ya." Ngobrol terus sama sugar glider-nya ya. Saya tangkep pakai anduk, saya giniin, saya sambil tarik napas karena ketika saya panik nggak bisa. mmm, Dan itu saya kosongkan pikiran saya, maksudnya nggak mau mikir, "Aduh susah, aduh nanti gimana," gitu. mhm, Saya hanya just do saja. Saya ambil, ternyata karena manis ya, iya. dijilatlah sama dia. Oh. Udah 4 hari nih, Pak, 5 hari lah. Ya, dan ternyata tanpa kita harus, berpikir, Mmm, cukup dengan mengikuti proses alur, ya dibikin, ya ini ya pakai apa ya, mhm, tahu-tahunya ada, tapi satu yang harus tetap kita jaga adalah kesadaran kita tadi, tarik nafas kita tadi. Dalam berpuasa pun sama, Pak. Dalam membaca rahasia-rahasia Allah di bulan Ramadan maupun di bulan biasa yang lain, sama. Itu kenapa kok kita, kebetulan gitu, kan nggak ada kebetulan kalau buat saya. mhm, Keberuntungan, nggak ada keberuntungan. Saya sampai waktu madu itu ada, buat apa gitu kan, saya taruh aja gitu. mmm, Ternyata Allah lebih tahu bahwa beberapa hari berikutnya kamu akan betul. perlu madu. Mmm, Apa yang akan saya lakukan? Alhamdulillah doang. Ya Allah, gitu ya. mmm, Itulah yang saya sebut, Pak, mmm, menyaksikan. Kalau sudah menyaksikan, keluarnya bersyukur. Menyaksikan apa? Bimbingan Allah kepada kita, supaya nggak salah. Kitanya iya, kan nggak mikir begitu ya, tetapi berlaku baik saja teman ya, sahabat gunung-gunung. Bimbingan Allah itu kayak energi gitu, tahu-tahu gitu. Seperti itu sih, Pak. baik. Jadi banyak kadang kita nggak ngerasa gitu, merasa takutnya malah, "Ini gara-gara saya nih jadi ini, wah saya Iya, hebat nih kayak iya, gini nih." iya. Jadi bahwa pada dasarnya Allah sedang menyelamatkan kita atau Allah Nah, memberikan petunjuk, itu begitu. rahasia kan. Iya iya iya. Itu semua rahasia yang manusia nggak langsung paham. Mmm, Kemana arahnya, dan tadi, rahasia kesadaran di bulan Ramadan juga sama, Mbak. Rahasia kesadaran di bulan Ramadan itu banyak sekali, dan ini juga sebuah rahasia kesadaran. Kalau kita dalam selalu kondisi kesadaran, kita sama dengan sama dengan ini istilah saya ya, sahabat kunang-kunang, jangan dimarahin ya saya. Istilah saya adalah bila kita tidak menyediakan tempat untuk setan, setan juga bingung mau duduk di mana. Oleh karena itu dengan kesadaran tadi, apalagi kita sudah memahami bahwa kesadaran itu memiliki rahasia yang luar biasa. mmm, Jangan kasih kesempatan bahwa itu hawa nafsu negatif kemudian ada dalam diri kita. Setan juga mau masuk, mau duduk di mana, bingung. Ya nggak masuk jadinya. Dipahami itu, iya iya, Pak. mhm. Maknanya yang dari ucapan saya gitu ya, bukan kemudian di sini ada kursi, ada apa, tidak. Tapi justru kalau teman-teman mengerti, kitalah yang dengan kebodohan kita, ya kalau orang dulu bilang apa, jahil gitu Mmm, ya, tapi saya nggak mau pakai kata jahil kesannya gimana gitu ya. Karena kebodohan tadi itulah, ketidakpahaman kita tadi itulah, malah kita mempersilahkan setan masuk. mmm, Ya kita siapin mhm. fasilitasnya, yang dendam, yang marah, yang iri, yang dengki, yang kecewa, yang, semuanya akhirnya setannya "Assalamualaikum," pakai "Assalamualaikum" nggak ya? Pokoknya "Halo" gitu ya, masuk. Tuh, itu rahasia juga dan itu harus kita lebih pahami di saat Ramadan. Kapan? Kenapa? Allah bilang, "Dibelenggulah Mmm, setan-setan tuh." mhm.
Paham nggak tuh kaitannya tuh Pak Mamat? Teman-teman, sahabat kunang-kunang semoga mengerti ya, saya ngomongnya belibet, tapi mudah-mudahan bisa dimengerti. Jangan kita siapkan tempat itu di dalam diri kita, mempersilahkan mereka masuk. Yang melarang mereka masuk kita, sahabat kunang-kunang, ya. Tapi yang mempersilahkan masuk juga kita. Itu juga Iya. jadi kalau kita sudah tahu rahasianya, kita pilih mana? Pilih jangan ngasih mereka masuk kan, daripada pilih yang mereka masuk. Itu rahasia, Pak. Mungkin salah satu alatnya menggunakan tools-tools mengenal rumpun ya, Bun, ya? Ya, ada lihatlah itu di apa, Podcast. podcast kunang-kunang yang sebelumnya tentang Mhm. TSBHD ya, Mmm. gitu. Nanti di situ teman-teman bisa sahabat kunang-kunang bisa melihat, oh ternyata dengan tarik nafas termasuk salah satu kita menutup gerbang untuk setan masuk, Mhm. gitu sih. Jadi menjauhkan dari rumpun yang sombong, iri, Iya, dengki, dan lain semuanya tuh sebagainya. rumput 1, 2, 3 berapa ya kemarin Iya, kita iya. bahas itu kan. Ya, Mhm. tuh bisa dibaca lagi ya, diulang lagi, disimak kembali bisa. Baik, dari Ramadan ini banyak pelajaran yang kita dapat, Bunda, Mmm, dan juga mungkin di sini jadi, tadi pertanyaannya betapa baiknya Allah memberikan Ramadan untuk kita yang mhm. kalau nggak kita pahami bahwa ini suatu aturan yang cukup menyulitkan, tapi sebenarnya untuk kita sendiri Iya begitu. betul betul. Nah, mungkin ketika Ramadan ini mau meninggalkan kita Iya bahasanya gitu, iya. dari Bunda ada ini nggak kita sebut saran atau nasehat, jadi sebelum kita ditinggal oleh Ramadan ini sebaiknya kita seperti apa? Jadikan Ramadanmu setiap hari, jangan sampai Ramadanmu pergi, Oke. itu. Jadi Ramadan di sini dalam artian makanmu kau jaga, Mmm, walaupun tidak berpuasa. mhm, Kemudian perilaku perbuatanmu harus berdasarkan kesadaran. Itu Ramadan, artinya kita tetap menjaga sesuatu yang bersih, suci tadi dalam diri kita dalam bentuk perbuatan. Jangan merasa, "Aduh Ramadan sudah pergi." Sebenarnya bukan Ramadan yang pergi, kitanya yang pergi meninggalkan Ramadan, ya kan? Kenapa? Karena setelah Ramadan kita kembali kepada wujud asal yang tadi. Nah, saya akan memberikan, apa ya istilahnya ya, pesan ya, katakanlah pesan, jangan kau lepas Ramadan bersamamu. Kau keep itu Ramadan bersamamu gitu. Di akhir berbagi gitu kan, sharing kayak zakat fitrah maupun zakat mal maupun mhm, zakat apa. Itu juga merupakan melepaskan sesuatu yang memang bukan hak kita, menjaga kebersihan apa yang ada pada diri kita gitu loh. Jadi kalau kita sudah Ramadan kembali lagi ke bulan Mei, April, Juni, itu, saya nggak menyalahkan itunya, tetapi apa yang kita dapat di Ramadan harusnya tetap terpelihara di dalam diri kita dari hasil latihan selama 30 hari itu gitu sahabat kunang-kunang. Ini saran saya lah ya. Bagus kalau misalnya ngajinya menjadi istiqomah, puasa sunnahnya menjadi istiqomah. Yang lebih penting lagi perbuatannya mhm, jadi lebih baik, kan gitu ya. iya, Jadi bukan ibadah ritualnya yang harus kita kencengin saja, tapi perbuatan Ramadannya tadi berbagi, bicara baik, intinya kesadarannya itu terus dipakai. Nah itu kan Ramadan terus namanya, kita mengatakan itu sebagai simbol ya Pak. iya, Saran saya gitu, jangan kau tinggalkan Ramadan meskipun sudah tidak Ramadan. Ya tadi, kesadaran itu coba terus diaktifasi, mhm. jangan lock out gitu, gitu. Jangan disimpan dulu. Jangan disimpan. Mungkin kita bisa sebut tagline atau quote kita hari ini tuh, Mmm, Bun, ya. "Mari kita bawa pulang Ramadan." Yes, mari kita dekap Ramadan bersama di Iya, dalam jiwa kita gitu ya. iya, sampai sepanjang Sampai tahun meninggal. iya, nanti ketemu lagi. Saya tambahin nih Pak, Mhm, ketika kita bulan Ramadan kali ini kita dekap. mhm, Lalu kita bawa terus pada keseharian kita selepas bulan. mhm, Ramadan itu kan cuma nama bulan, Pak. mhm, Waktunya mah sama aja dari jam sekian sampai jam sekian. Perilaku kita pun sama saja. Cuman Allah kasih khusus nama Ramadan supaya menjadi kekhasan dengan segala euforianya, eee, budaya yang macam-macam, seterusnya lah. Tetapi berikutnya itu yang harus kita bawa terus adalah hasil latihannya ini kan. mhm, Nah, ketika, apa namanya, tahun depan itu kita ketemu lagi sama Ramadan,
kita akan gembira dong. Mmm. Artinya, "Oh, Ramadan lagi nih." Yang kemarin ibaratnya kalau kita bisa menilai diri kita sendiri, yang kemarin saya sudah bisa membaca, berarti Ramadan yang sekarang saya harus bisa apa. Itu boleh-boleh saja, sehingga ketika Ramadan mau datang kita gembira. Bukan, "Aduh puasa dah nih, aduh udah zakat dah nih, aduh besok kudu nyari nuker duit recehan nih pulang kampung nih, aduh." Jadi nggak ke situ pemikirannya, justru lebih banyak ke dalam. Dalam hal ini sudah sebagaimana, apa ya, tindakan pembersihan diri kita tuh sudah gimana, jadi kita sudah tidak fokus lagi kepada hal-hal yang sifatnya, jasmani, kayak misalkan baju baru, Iya. tupat, santan-santan, atau apa. Ya ada boleh, artinya tetapi tidak menjadi mainnya, tidak menjadi yang Pokok utamanya gitu, yang pokoknya. Tapi justru kita harus berbahagia ketika ini komplit, hari selesai, Allah sudah kasih kekuatan energi kembali di bulan Ramadan, bersama dengan rahasia-rahasia tadi yang sedikit demi sedikit kita kupas, setiap hari kita kupas. Dikupasnya gimana emang Bunda Vera? Perbuatan sahabat kunang-kunang. Perbuatan kita lihat, "Waduh tadi saya ngomong nggak enak amat ya sama Pak Mamat, kita minta maaf." Nah itu sudah merupakan apa ya, sebuah tahapan gitu yang kita lalui juga dan itu harus dilanggengkan. Nah dari situlah saya berharap teman-teman ketika nanti ketemu lagi Ramadan yang berikutnya, happy lagi gitu. Dan di sini mohon maaf ya Bu, kalau saya ngomong saya harus selalu men-disclaimer gitu. Bukan berarti saya melarang baju baru, melarang bepergian, melarang apa, tapi fokus kepada mengisi energi kita kembali. Fokus kepada perbaikan nge-recharge badan kita kembali. Fokus pada ketenangan diri kita. Fokus pada kolbun salim jauh lebih kita butuhkan daripada euforia-euforia tadi. Tapi kalau ada ya berkecukupan ya tapi bukan juga saya tidak mau ya, saya sedang itu aja udah salah lagi gitu loh ya. Betul. Tadi prinsipnya balik lagi pada keseimbangan. Baik Bunda. Gitu. Di sini kita sudah sampai di penghujung podcast hari ini, sudah banyak sekali yang kita dapat. Tapi ingat, mungkin tagline-nya hari ini, "Mari kita bawa pulang Ramadan." Sampai nanti pulang kampung dibawa juga gitu. Mungkin nanti ada yang mau pulang kampung bisa Iya, sambil menyetel podcast Kunang-Kunang di yang iya, episode-episode sebelumnya. betul. Baik, saya Muhammad Zulkarnain aku jadi undur diri dan juga Bunda Vera sebagai pemateri ya, teman diskusi hari Dan ini. berdiskusi Ya, ya. mudah-mudahan ini dapat bermanfaat. Jangan lupa untuk like dan subscribe yang belum, dan juga komen jika ada hal-hal yang mau ditanyakan maupun ada yang mau dibagikan. Dan dari saya undur diri, mohon maaf jika ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, selamat Terima kasih. berpuasa, sehat-sehat Selamat semuanya. berpuasa.